Oke, masuk ke pendahuluan di mana dijelaskan bahwa refleks merupakan suatu respon organ efektor yang bersifat otomatis atau tanpa sadar, di mana respon ini melibatkan suatu rantai yang terdiri atas dua neuron. Nah, umumnya satu atau lebih neuron terdapat interneuron yang terletak antara neuron reseptor dan neuron efektor. Nah, salah satu contoh refleks yang khas ialah refleks rentang yang digambarkan dengan refleks pemukulan ligamentum atau suatu tendon sehingga menyebabkan otot lutut terentang. Nah, dalam tahap pelaksanaan praktikum terdapat tujuan yang harus kita ketahui, yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada berbagai bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Nah, waktu pelaksanaan praktikum ini pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum, yang pertama ialah senter atau blitz HP, lalu ada benda berat, kemudian pena atau ballpoint, dan yang terakhir ialah kursi. Nah, sedangkan bahan yang digunakan ialah mata, lutut, mulut, telapak kaki, dan telapak tangan yang kita miliki sendiri. Nah, untuk langkah pertama kita melakukan refleks pada pupil, di mana pertama-tama tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian dibuka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Selanjutnya refleks pupil dengan tiba-tiba. Nah, perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disorot menggunakan lampu handphone. Nah, selanjutnya melakukan refleks akomodasi pandang. Hadapkan mata pada benda dekat dan jauh, lalu perhatikan pupil. Oke, yang selanjutnya refleks menelan. Telanlah air ludah, setelah itu minum air, kemudian ulangi aktivitas menelan. Nah, tentukan apa sih perbedaannya? Nah, selanjutnya percobaan refleks telapak tangan. Jatuhkan benda pada telapak tangan dan lihatlah refleksnya. Oke, yang selanjutnya refleks patella. Pertama-tama duduk di kursi dengan kaki menggantung, kemudian mintalah teman untuk memukul lutut kita, lalu lihatlah refleksnya. Nah, selanjutnya refleks telapak kaki. Gelitik telapak kaki dan perhatikan refleksnya. Selanjutnya, lakukan refleks bersin. Amatilah aksi yang terjadi ketika bersin, mulai dari kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Nah, teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas hasil dari refleks pada pupil. Ketika ditutup mata kita, kemudian dibuka, lalu dilihat bahwa pupil kita membesar. Hal ini terjadi karena ketika mata ditutup, maka cahaya tidak akan masuk ke dalam pupil. Nah, sehingga pupil akan membesar. Nah, lalu untuk yang selanjutnya pada refleks pupil dengan tiba-tiba, di mana adanya rangsangan berupa pupil menjadi kecil. Hal ini terjadi karena ketika mata melihat cahaya yang berlebih sehingga pupil akan mengecil, karena pupil ini memiliki fungsi sebagai pengatur masuknya cahaya. Nah, selanjutnya ada refleks akomodasi pandang, di mana hasil rangsangannya itu ketika benda didekatkan maka pupil akan menjadi kecil, sedangkan ketika benda dijauhkan maka pupil akan membesar. Hal ini terjadi karena adanya perubahan kontraksi otot ciliaris yang mengendalikan bentuk lensa dan mengubah jarak fokus pada mata kita. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas refleks menelan dan refleks telapak tangan. Nah, refleks menelan terjadinya perbedaan kecepatan menelan antara sebelum meminum air dan setelah meminum air. Hal ini dapat terjadi karena ketika menelan ludah saja, pada kerongkongan itu kan ada otot esofagus, di mana dia akan bekerja lebih keras karena ludah lebih kental daripada air, sehingga setelah meminum air maka
proses menelan ludah cenderung gampang. Nah, sedangkan untuk refleks telapak tangan, ketika benda dijatuhkan di dekat tangan, maka tangan akan menangkap benda tersebut. Hal ini dikarenakan itu merupakan gerak refleks tulang belakang. Nah, teman-teman, yang selanjutnya ialah pembahasan refleks patella dan telapak kaki. Pada refleks patella ditunjukkan respon berupa ketika lutut dipukul, maka kaki akan menjadi terentang. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerak refleks dari tulang belakang. Nah, sedangkan yang kedua ini ada refleks telapak kaki. Ketika telapak kaki digelitiki, maka jari kaki dan kaki ini akan memberikan respon berupa gerakan menjauh karena rasa geli tersebut. Nah, hal ini dapat terjadi karena pada kaki ini terdapat syaraf yang sangat peka terhadap rangsangan sehingga menimbulkan gerakan refleks tersebut. Nah, yang selanjutnya ialah refleks bersin, di mana ketika saat bersin semua badan seperti kepala, leher, bahu, kelopak mata, dan tangan semuanya bergerak. Hal ini dapat terjadi karena itu merupakan mekanisme pertahanan saluran pernapasan bersin. Karena ketika adanya rangsangan pada ujung saraf kranial yang dikirim ke otak untuk mengaktifkan bersin. Nah, sehingga semua badan akan bergerak dan tangan pun akan otomatis menutup hidung. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem syaraf yang terdapat di dalam tubuh kita ini dapat menghantarkan stimulus ke otak dan menimbulkan sebuah respon. Nah, respon tersebut merupakan gerak refleks yang kita lakukan tadi, di mana ada dua jenis gerak refleks. Yang pertama, refleks sederhana atau refleks dasar. Misalnya, refleks menutup mata bila ada benda yang masuk ke mata. Dan yang kedua ialah refleks yang dipelajari atau refleks yang dikondisikan dihasilkan dengan belajar. Baik teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.